Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Amma ba'd. Pertama-tama sama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagianya. Dengan takdir dan hidayah Allah, tanya bisa berkumpul pada tempat yang sangat mulia ini dengan tujuan tanya untuk katanya melaksanakan, mendengarkan pengajian-pengajian, dan inilah sebuah perkumpulan yang sangat dirindukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya perkumpulan yang lagi merupakan perkumpulan yang banyak mengundang rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang menganggap bahwa umat Nabi Muhammad yang udip di akhir zaman hanale sangat sedikit orang-orang berkumpul untuk mendapatkan kasih sayang daripada Allah. Di orang-orang yang berkumpul untuk melaksanakan zikir, sembahyang berjamaah, mendengarkan ilmu pengetahuan. Tetapi kebanyakan orang-orang yang hidup di akhir zaman, orangnya lebih berkumpul-kumpul pada sesuatu yang bisa mengundang malapetaka dan bencana daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat syukur kepada Allah. Maka pada malam yang berbahagianya, pada hari madang le kesempatan yang mesti tanya lakukan, le buat-buat yang belum selesai tanya kerjakan. Tetapi kehadiran tanya Bandung kuno Allah bukan sebuah kemampuan daripada kedaya, karena ini merupakan sebuah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga kedaya berada di tempat yang mulia ini untuk mengundang rahmat-rahmat yang besar. Maka semoga perkumpulan kedayanya perkumpulan yang bisa menghapus segala dosa-dosa yang pernah tayo lakukan. Maka perkumpulan inilah tayo harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, nyolah perkumpulan yang bisa menghilangkan kesusahan dan kegundahan yang menimpa kedayanya selamanya. Maka apabila tayo menimpa penyakit, persoalan udip tayo, maka lewat sering-sering tayo berkumpul pada tempat-tempat yang diridai Allah, Allah hilangkan segala penyakit dan kesusahan-kesusahan tayo. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang benar-benar berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan hidup beliau sudah sangat luar biasa. Semuanya beliau korbankan untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam tantangan, tantangan yang pernah menimpa Nabi kita Nabi Muhammad, kepedihan, kepahitan, sulit dalam perjalanan hidup beliau, mandum-mandumnya adalah untuk mengangkat derajat-derajat beliau, dan juga mandumnya adalah untuk kesenangan bagi umatnya. Maka gara-gara Rasulullah dengan berbagai macam musibah, bala yang paling besar yang menimpa Nabi, akhirnya di hari akhirat mandum pintu-pintu surganya tertulis nama Muhammadur Rasulullah. Tidak ada satupun pintu surga di hari akhirat yang tidak disebutkan nama Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka umat-umatnya sendiri berbahagia, bangga, bersenang-senang di dunia sampai akhirat
karena kepahitan dan kesedihan daripada perjuangan Nabi gedenya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam juga kepada al dan sahabat, para alim ulama, para ulama lah yang membimbing dan mendidik gedenya. Tungku-tungku orang-orang yang mengajarkan ilmu agama, mereka lah yang membawa gedenya agar gedenya menjadi penghuni-penghuni syurga. Para tungku-tungku inilah yang membentengi gedanya umat yang hidup di akhir zaman agar gedanya selamat daripada siksaan besar, daripada persoalan yang berat, persoalan hari akhirat, siksaan azab api neraka jahanam. Maka dengan berkat perjuangan ulamanya sehingga gedanya menjadi orang-orang yang disenangi, yang dikasihi, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'zim, takrim, penghormatan luntuan yang pertama kepada ilmu masjid Matang Kupula sayang luntuan muliakan para pengurus masjid, Pak Kesyid, Tunggu Ilmu, para tokoh-tokoh masyarakat, hadirin Bandung yang hadir pada malam yang berbahagianya. Walaupun luntuan tidak menyebutkan nama satu persatu, tetapi ketahuilah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat daripada luntuan. Hadirin kaum muslimin rahimahul musliman rahimakumullah. Saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sekian banyak manusia yang dihidupkan oleh Allah semenjak daripada terciptanya bumi, dilahirkan Nabi Adam alaihissalam, diciptakan Nabi Adam alaihissalam, sampai huru akhirat ratusan miliar manusia. Dan tidak semua manusia yang terciptanya menjadi orang-orang beriman. Hana mandung-mandung diciptakan sebagai orang-orang mukmin. Hana mandung-mandung mereka lahir daripada keluarga-keluarga Islam. Hana mandung-mandung udah dalam lingkungan orang-orang mukmin. Tetapi tidak sedikit manusia yang tercipta di atas muka bumonyo, mereka diciptakan oleh Allah sebagai orang-orang kafir, lahir daripada keluarga kafir, orang tuanya kafir, anaknya kafir, keluarganya keluarga kafir. Bahkan sampai akhir kehidupan mereka dipersiapkan untuk menjadi penghuni-penghuni neraka jahanam dan akan mendapat siksaan yang selama-lamanya. Tetapi huronya tanya sudah dipilih oleh Allah sebagai orang-orang mukmin, lahir tanya daripada urung yang Islam, udah dalam lingkungan urung-urung Islam, sehingga orang mukmin inilah yang dijanjikan oleh Allah, yang dipersiapkan untuk menjadi penghuni-penghuni syurga. Innal jannata lil muttaqin, sesungguhnya syurga itu adalah dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang mukmin. Maka nyuke merupakan sebuah kasih sayang Allah, sebuah nikmat yang paling besar, yang lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Walaupun lo di antara gedanya orangnya yang matang mengeluh, yang matang tak sia-siakan Allah Subhanahu wa taala, padahal dukna nikmat yang paling besar yang Allah berikan. Sandalnya seluruh dunia gejuk ke gedanya, seandainya seluruh isi-isi dunianya gebi ke gedanya, sementara iman gedanya tercabut, sungguh hana arti semuanya kehidupannya. Tetapi nyoban kasih sayang Allah, sekian banyak manusia yang terlahir di atas muka bumonyo, tetapi gedanya kepilih sebagai orang-orang yang mukmin. Pakan berapa kali pernah bersujud di hadapan Allah di tiap urang? Ibadat pun yang pernah kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sehingga kita dilahirkan di sini di tempat yang mulianya dalam golongan urung-urung mukmin dan urung syekh gedaya yang Islam, dan nenek-nenek gedaya juga Islam. Ibadat pun yang pernah tayo lakukan urangnya. Padahal dikala lahir di dalam dunianya tanya sama seperti mereka. Sama sin urung-urung kafir. Tidak mampu untuk beribadah, tidak mampu ke masjid, tidak mampu kedanya untuk berubudiyah. Sama kehidupan dengan mereka. Tetapi bahkan akhirnya kedanya dianggap sebagai orang-orang beriman, dan sementara mereka menjadi orang-orang kafir. Dan orang-orang kafirnya dia akan mendapatkan siksa
sementara gedanyo menjadi orang-orang mukmin sampai akhirat nanti, menyelamat iman yang dalam dada gedanyo menjadi manusia yang bahagia. Maka jawabannya Allah Ta'ala sangat kasih sayang kepada gedanyo. Innan nasa halki, kata Rasulullah, manusia semuanya dalam keadaan binasa, illal mu'minin, kecuali satu kelompok yang tidak binasa. Ada kelompok yang binasa dan ada kelompok yang tidak binasa. Yang tidak binasa itulah illal mu'minin, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah uronyo tercipta sebagai orang-orang yang beriman, setelah gedanyo dijadikan oleh Allah keturunan-keturunan gedanyo menjadi orang-orang mukmin, maka sanggupkah keimanan yang Allah titipkan dalam dada gedanyo uronyo tanyo pertahankan sampai akhir daripada kehidupan tanyo? Dan bertasadari le gedanyo juga ada orang-orang yang udep dalam keadaan mukmin beriman wate lahir, wate meninggal terset lidah meninggal dalam keadaan kufur kepada Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nyo ke manusia yang paling rugi, manusia yang tidak mendapat kemenangan, manusia yang akan menyesal selama-lamanya. Padahal Allah akan menciptakan mereka dalam keadaan beriman, sementara wate mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka iman yang ke Allah sayang kepada gedanyo selamanya, yang kena titip dia Allah kepada gedanyo, maka sanggup gedanyo pertahankan ataupun tidak. Nyuke perjalanan udep urung-urung mukmin di dunia, apa tujuannya? Mulai bengah sampai subuh sampai malam kembali. Dari setahun hidup kita sampai 10 tahun, 23 atau 20 tahun, 40 sampai 50, sampai gedanyo meninggalkan dunianya untuk mempertahankan iman yang Allah titipkan kepada gedanyo. Maka iman nyohana arti kehidupan dayo tinggal. Manusia yang suksesnya sukses di uro akhirat. Manusia yang mendapat kemenangan kan kemenangan di dunia, tetapi kemenangan singgah uro akhirat. Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz, kata Rasul, kata Allah. Orang-orang yang dilepaskan daripada neraka jahanam, dimasukkan dalam surganya Allah, itulah merupakan orang-orang yang mendapat kemenangan. Makanya Fir'aun kan urung-urung yang sukses. Walaupun pada dakalan pada masa udip Fir'aun, urung-urung inang yang mengandung anaknya, mereka bercita-cita untuk menjadi seorang Fir'aun yang masanya. Urung-urung di kalangan mereka menganggap Fir'aunnya untuk urung-urung yang sukses. Tetapi urungnya tidak ada umat Islam yang bercita-cita untuk menjadi seorang Fir'aun. Pada hidupnya fasilitas kehidupan yang mewah, harta yang tumpah ruah, jabatan yang tinggi, kekuasaan yang luas, tetapi hanya seorang pun manusia bercita-cita untuk menjadi seorang Fir'aun. Bahkan karena mati dalam keadaan kufur kepada Allah, dan Fir'aun hanya menikmati beberapa puluh tahun kehidupannya kesenangan, tetapi padur tuh ribetun yang kau likut. Fir'aun merasakan kepahitan hidupnya wateka mati, sampai uronyo Fir'aun itu menjadi manusia yang celaka. Maka yang butuh kepada adanya iman dan dada adanya uronyo golong bisa dia tersenyum, hana bisa adanya uronyo berbangga diri karena Allah akan jadikan tanya urung-urung beriman. Tetapi yang sangat kita khawatirkan adalah kiban kehidupan tanya sehingga urung akhirat. Maka sirah ulama namanya Sufyan Tsauri titip malam negeri di hadapan Allah. Urung-urung ditanya, wahai Sufyan Tsauri, kamu hanya pernah makalan ron pubuat jahat. Urung-urung senang keron, gembira melihat engkau. Tetapi kenapa engkau menangis? Jawab dari Sufyan Tsauri, aku tidak tahu akhir daripada kehidupanku. Kiban nasib long sehingga khawatir meninggal.
Itu seorang Sufyan Tsauri yang tidak pernah berbuat kesalahan apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi katanya yang setiap hari melakukan kejahatan, setiap hari katanya melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah Allah, maka uronyo kadang-kadang katanya tidak pernah khawatir terhadap iman yang ada dalam dada katanya uronyo. Hana pernah terpikir uronyo kiban kehidupan selesai akhir daripada kehidupan, wate final daripada sebuah kehidupan yang tinggal kiban, tidak pernah dia terfikir uronyo. Beta anggap orang-orang yang telah meninggal semua itu adalah merupakan orang-orang yang bahagia dalam kubur. Banyak para manusia-manusia yang meninggal dunia, seandainya dia mendengar kesedihan dan kepahitan mereka, sungguh akan tercenganglah semua manusia-manusia yang udip di atas muka bumi. Nyoku yang boleh menjadi catatan bagi gedanya uronyo. Sanggupkah iman yang Allah titipkan uronyo bagi gedanya? Karena hana mandu-mandu orang beriman sukses. Makanya Rasulullah melanjutkan daripada hadis beliau, wa kullul mu'minina halki. Seluruh orang-orang mukmin dia juga akan binasa, illal alimin, kecuali hanya orang-orang yang punya ilmu pengetahuan. Makanya keganjurkan bagi kedanya untuk menghadiri majlis-majlis ilmu, majlis-majlis ilmu yang lagi rupa ke yang jalan tu katanya mendapatkan sebuah kesuksesan untuk selamatnya iman yang na dalam dada katanya. Nyoke yang disampaikan oleh Rasulullah, semua orang-orang mukmin itu juga akan binasa, illal alimin, kecuali hanyalah orang-orang yang berilmu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan majlis ilmu itu bagaikan kebun-kebun syurga. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, apabila kamu melewati kebun syurga, singgahlah kamu, merangkak-rangkaklah kamu ke kebun syurga. Para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa yang menjadi kebun syurga itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, hilaku zikri wa qala al-ata'u majalisul ilmi wal ulama, tempat-tempat para ulama mengajarkan ilmu, majlis-majlis yang diajarkan ilmu, pesantren-pesantren, dayah-dayah, tempat diajarkan manusia tentang rohaniah mereka, maka itulah yang merupakan kebun-kebun syurga yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyan kekendaraan bagi kitanya untuk menuju sebuah surga yang sebenar-benarnya di hari akhirat. Maya kebun surga di dunianya hana pernah lihatnya hadir. Majlis-majlis ilmu ronyo sering dia tinggalkan, maka ibarat dia sudah meninggalkan sebuah kendaraan yang akan merangkat untuk menuju surga. Jangan pernah katanya menganggap bahwa itu merupakan hal yang biasa. Satu saat nanti kita akan menyesal selama-lamanya dikala semua orang katamang dalam kendaraan, tamang dalam mobil untuk berangkat menuju surga sementara dia tertinggal. Inilah yang perlu katanya pikirkan untuk anak-anak katanya, untuk diri katanya. Karena majelis ilmu lah merupakan makanan-makanan rohaniah bagi katanya, makanan-makanan rohaniah bagi anak-anak katanya. Majelis-majelis ilmu ronyo sering dia tinggalkan dengan begitu saja, maka akhirnya rohaniah katanya rusak, rohaniah akan hancur. Memang le di antara katanya uronyo yang hanya berfikir tentang jasad tubuh katanya, tak korbankan harta yang banyak hanya untuk tubuh katanya uronyo. Nyam yebu si rosi malam hantam tua de tak baju. Padahal bu itu hanyalah untuk menyehatkan tubuh katanya. Tubuh dia satu saat dia akan masuk dalam liang lahat. Urang-urang yang akan meninggal hana payah triptat pelehuro mantap. Sungguh tubuh-tubuh mereka sudah hancur. Tubuh yang mereka sayang merupakan wate udip. Tubuh yang merupakan sering diberikan makanan yang lezat-lezat. Sungguh tubuh-tubuh orang meninggal seandainya kita gali kubur mereka hanale.
yang tinggal putra roh mereka sudah diangkat oleh Allah, dan roh ini rohaniyahnya yang akan tinggal sampai hari akhirat, dan rohaniyahnya yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan mendapat siksaan selama-lama atas hana mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Menanti anak-anak udanya orangnya, bahkan anak-anak udanya menjadi anak-anak yang rusak, bahkan anak udanya orangnya menjadi sirap pemabuk. Hana itu buat sembahyang kepada Allah, padahal mabuk, meninggalkan sembahyang. Nyo kedua penyebab besar yang bisa menyebabkan seseorang itu hilangnya sebuah keimanan yang ada dalam dada mereka. Banyak manusia-manusia yang beriman, tetapi karena seringnya mabuk. Nah, cerita masa awal Basirah murid yang sangat pintar, banyak ilmu yang mereka dapatkan, tetapi hanya gara-gara sering mabuk, akhirnya dia kembali kepada Allah dalam keadaan kufur. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Banyak di antara umat manusia yang mereka beriman, ilmu agama, tetapi gara-gara menyia-nyiakan sembahyang yang merupakan makanan pokok, akhirnya mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang lalai dalam udip nyantu manusia-manusia yang akan kufur kepada Allah walau mereka tercipta dalam keadaan beriman. Bahkan karenanya merupakan makanan rohaniyah, maka jika anak-anak udanya orangnya pakai rusak, bahkan anak udanya orangnya tidak bermanfaat dalam hidup mereka. Hana paico manfaat di manusia yang lain, hanya mengganggu ketentraman daripada masyarakat gara-gara anak udanya. Padahal mereka mandung diciptakan daripada orang-orang yang baik. Pemuda-pemuda orangnya berdadu pulih gatanya diciptakan oleh Allah pada saat lahir di dunianya sama seperti orang lain, dalam keadaan suci dan bersih. Hana pemuda yang diciptakan oleh Allah pada lahir pun dia pemabuk, menjadi manusia yang berbuat maksiat kepada Allah, menjadi manusia yang rusak. Tidak ada seorang pun mandum tercipta mereka dalam keadaan baik bersih. Laqad kharajtukum min batni ummikum wa qalbukum tahir. Sungguh aku keluarkan engkau daripada kandungan ibu engkau, hati kalian itu suci. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah. Mandum bayi-bayi yang lahirnya merupakan manusia-manusia yang suci dan bersih. Semuanya ini kata Rasulullah. Mandum anak-anak yang kecil, mandum anak biar suci bersih. Illa abawahu yuhawidani, kecuali hanya karena dua orang tualah yang sehingga mereka menjadi orang-orang Yahudi. Padahal pada kecipta anak udanya merupakan orang-orang yang beriman. Gara-gara salah dalam mendidik dan membimbing anak-anak udanya, akhirnya anak udanya menjadi seorang Yahudi. Wa yunassirani wa yumajjisani, karena urung ciklah salah dalam membimbing dan mendidik, akhirnya anaknya menjadi orang-orang Nasrani, anaknya menjadi orang-orang kufur, menjadi majusi, menjadi manusia-manusia yang mendapat kezaliman, menjadi manusia-manusia yang akan mendapat siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala gara-gara salah tanya dalam membimbing dan mendidik. Tetapi kadang-kadang kesalahannya tanya tidak pernah sadar, tak anggap sudah sangat sempurna dalam membimbing dan mendidik anak-anak kita. Padahal cukuplah kekurangan-kekurangan. Menyebu hantam tua tetap tanya. Siuro si malam lehaga nyan tataguan dan buka anak tu. Gutanya urun si tiap minta harta ban bengah tajak malam tawa kembali untuk dapatkan makanan nasi untuk anak kita. Menansit gutanya umi-umi. Hai tempat jobu tak papa tak sulung dalam abah, yang penting makanan itu masuk dalam mulutnya, yang penting makanannya dipajo. Akhirnya putra, sedangkan makanan rohaniyah uronyo berkorban dan lagi berkorban untuk makanan jasmani. Bu yang gedanya binyan hanya jir kekotoran, hanya bisa menyehatkan tubuhnya ke yang akan masuk dalam liang lahat, dia akan hancur.
Dubnan kasih sayang kedanyo ke tubuh anak-anak kedanyo. Tetapi kita tidak pernah kasih sayang kepada rohaniyah mereka. Nata bedah ura-ura malam le kedanyo tak perhatikan rohaniyah. Supaya rohaniyah jibe rusak, supaya rohaniyah jibe sakit. Makanan yang tabi untuk rohaniyah anak kedanyo tak bedah pola pantawa bawa teh malam. Hana pernah adanya anda lakukan. Maka pantas wahai saudaralun sekalian, akhirnya anak kita yang dicipta oleh Allah daripada orang-orang, daripada manusia-manusia yang baik, hati mereka dalam keadaan suci, akhirnya anak kitanya menjadi manusia yang jahat dan menjadi manusia yang celaka. So menghancurkan kehidupan anak kitanya. Tanya kata hancurkan kehidupan anak-anak kitanya. Kita telah merusak kehidupan mereka. Tanya kata zalimi anak-anak kitanya. Bukan sekedar terzalimi di dunia, kan sekedar di dunia hana manfaat, tetapi yang sangat menyedihkan, akhirnya anak kedanyo yang tercipta yang lagi rupa baik suci, anak kedanyo akhirnya akan mendapat malapetaka dan celaka menjadi manusia-manusia penghuni neraka jahanam. Siapa yang membawa mereka? Some anak kedanyo dalam neraka jahanam. Padahal anak kedanyo bersama sid lagi orang lain. Urang akhirat bisa dinikmati syurga lagi dinikmati oleh anak-anak yang lain. Tetapi gara-gara tanyo tak sia-siakan anak dan keturunan tanyo, akhirnya anak kedanyo merasakan kesedihan dan kepahitan, irasakan neraka selama-lamanya. Siapa yang membawa mereka? Siapa yang menghancurkan mereka? Yang ketanyo karena salah dalam mendidik dan membimbing mereka. Seandainya anak kedanyo lahir dari orang-orang baik, urung-urung yang memperhatikan rohaniah anak-anak kedanyo, maka sungguh mereka di hari akhirat akan bersenang-senang dengan teman-temannya dalam syurga. Maka akibat kesalahan tanyonyo terzalimi keturunan-keturunan tanyo. Kita mendalimi diri kedanyo sendiri dan juga mendalimi anak dan keturunan kedanyo. Nyo tanggung jawab besar bagi kedanyo. Maka sehingga anaknya yang akan tarik kedanyo sajanji sehingga apabila kurang perhatian kedanyo urangnya. Saudara-saudara sekalian yang seiman dan yang seagama, maka uronyo le kedanyo jangan sekedar berfikir tentang jasmani hidup kedanyo uronyo. Berfikirlah kedanyo tentang rohaniah, makanan-makanan rohaniah bagi kedanyo uronyo nyan yang perlu kedanyo fikirkan dalam udep kedanyo. Maka hana arti gedanya uronyo tubuh yang sehat. Hana arti gedanya uronyo kata korbankan harta yang le untuk jasmani gedanya, sementara rohaniah gedanya uronyo rusak. Bahkan nekalan dalam kehidupan danya uronyo. Nyan namanya masjid urang malamnya di Pulau Sakamura. Begitu damang watai maghrib geku ujule duku imumnya nasaka murah orang yang masjid. Tablo sekilo ibi 27 kilo. Sekilo tablo ibi 27 kilo. Tablo beras raskin sekilo ibi 27 kilo. Subsidi beras, subsidi minyak, subsidi mandum-mandum. Orang akan hadir mandum-mandum. Hana mesiro yang tinggal dalam rumah. Nah anak yang mentang ubud, yang mentang dikli, karena untuk mendapatkan saka murahnya, maka anak yang ubudnya pihakkan tame. Barulah dua urau, golom truh urau, maka ada golom truh urau demi untuk mendapatkan saka murah, maka mandum gedanya akan berbondong-bondong ke masjid. Oh payah antri berjam-jam. Si roronya payah preh le sampai lejum sampai pujum. Lagi orang preh minyak bensin royo di bukan di galon-galon. Mulai poh 12 malam sampai poh per dan ada masalah. Nyoduka perjalanan udip tayo. Hana menjadi persoalannya. Tetapi amal yang murah berapa banyak orang yang hadir. Sabuh rakaat sembahyang berjamaah saban lagi 27 rakaat. Salatul jamaati khairum min salatil fardhi bi 27 darajat kata Rasulullah. Wa fi riwayatin khamsati wa 20 darajat. Nah yang begah 27, nah yang begah 25 derajat. Tetapi berapa banyak orang yang akan hadir?
Dia akan menikmati amal-amal yang murahnya. Man shalla insya'a jama'atan faka'annahu shalla kullal laili, shalla nisfal laili. Orang yang bersembahyang insya secara berjamaah, dia seolah-olah telah menghidupkan setengah malam. Wa man shalla subha jama'atan, orang-orang yang sembahyang subuh berjamaah, faka'annahu shalla kullal laili. Dia dah sembahyang isya berjamaah, kemudian dilanjutkan subuh berjamaah, maka seolah-olah dia sedang menghidupkan malam lagi hana ta'i duknan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Duknan subsidi amal yang murah, pahala yang murah yang Allah berikan. Tetapi berapa banyak orang yang akan merebut amal-amal yang murah yang lagi yang rupa. Maka pantas dalam udip tayo iman yang karena Allah titipkan akibat daripada tak sia-sia ilmu, tak sia-sia pengetahuan tanya. Anak yang suci yang Allah lahirkan di atas muka bumi, pantas akhirnya katanya naudzubillah keluar daripada tempat dunia ini menjadi manusia-manusia yang rugi dan akan menyesal uro akhirat. Sehingga pakat amal yang murah yang kena hamba oleh Allah Ta'ala uronyo hana terebut, hana pernah menyesal bagi katanya, hana pernah bengih deku urung-urung yang hana sampaikan adanya. Tetapi miana bermurah saka murah indah sakana pengumuman getanyo hana deh tadinga nyan bengih deku urung yang samping rumah yang gedepu hana pegah bagdaya. Bengih tu hanta pegah abang belun-belun gara-gara yan, hana pegah balong nasaka murah ipai nasah tu necok geron mandu. Tetapi ne berjamaah berapa banyak orang yang hadir. Nyu ke penyebab-penyebab manusia yang akhir zaman, yang kadang-kadang dia akan terjerumus dalam neraka jahanam, naudzubillah summa naudzubillah. Nyu uronyo perhatikan, tanya udib di dalam dunia nyu nepegah di dalam ilmu tasawuf, lagi udib dalam sabuh rumah raja, lagi udib dalam sabuh rumah raja. Dalam rumah rajanya na kamar emas, na sabuh kamar yang dalam kamarnya muh cukup le. Dubna le tacok han habis-habis. Di samping kamar emasnya ada ruang makan dan juga kagupuduk makanan-makanan yang lezat. Indah makanannya. Mandu manusia tergiur hawa teka utama rumah raja hawa ke makanannya. Di sampingnya lom na kamar tidur dalam rumah, na kamar yang indah, kamar emas, na kamar tidur yang dihiasi dengan permadani. Maka raja perintahkan tanyo rakyat tameng lam rumah lun hai rakyat lun yang pat muh cok belu rebut emas-emas yang dalam rumah lun. Begitu katanya kata tameng lam rumah raja yang gebi wate ke katanya 6 jam hanjir lebih. Apabila katruh wate 6 jam, maka hana kesempatan le untuk tinggal dalam rumah lun. Akhir je tanya tamang dalam rumah raja bataingan 6 jam trip hai wate 6 jam. Meta cok meh 6 si jam mentang dum kada puon re. Puon 6 jam. Bah tak pajuh makanan le memang belah minit. Menteri baru wate kara-kara makin re yan tinggal si jam re 5 jam dalam rumah raja baru dapat biar meh. Maka na orang yang lalu bapa pajuh makanan. Na yang habis wate si jam han habis hawa. Dan memang lagian makanan dalam rumah raja han habis hawa. Le pajuh siga ingin lam tu pajuh lam, ingin lam tu pajuh lam. Le habis wate yang na yang si jam na yang 2 jam habis wate tinggal jam pet jam ter jam ija aju-aju iputa aju-aju aju. Maka bakalan na ruang kamar tidur he balik dapat pajuh makanan biasa urang bah berubah ruang musian 15 minit entre wate 2 jam tru ya kapet jam habis wate dalam rumah habis wate bak pajuh makanan habis wate baru dah cok 2 jam nyan pisang mumpang yang akan dapat duit. Akhir ji rencana 2 jam kan 2 jam saudara lun sekalian.
Karena letak makanan yang itamang dalam perut katanya rencana 2 jam sampai habis wadah. Tengah-tengah mangat apa je makanan orang yang sibuk tak kepada biar meh tak kun lah. Perhek roju wawai tah nam pulih. Kupun meh yang leletan. Nampak makanan yang kantai mangat mehnya hanya dapat jauh. Hanya dapat jauh mehnya kupun wawai tah. Untuk tak terbiak juga. Yang aduh lalang amah gede ni nan. Hanam rempak pada tempatnya. Nyan ke watasaan ke pugol di raja kabeh catah kata 6 jam tubit dari rumah Lut. Maka saatnya ternyata baru menyesal tanya. Wahai raja, leng golong merempak tubit meh membacut. Nabi kesempatan kelong si minit mantang. Rupanya si minit berharga. Bayangkan menye 6 jam. Si detik pijat si 3 tamang teragai. Si detik juga hanali kesempatan bagi kata katruh. Maka urutnya tubit dari rumah long. Nyan ke wadeta tubit dari rumah raja tanya. Baru beda rupanya dengan urang muno. Ladung urang umpang-umpang di gulam meh. Ladung urang cukup cai kamu wadai tubit. Sementara katanya hana mesti keram meh pi. Ada na PBO sagai-sagai hana ngampu tablo sapu pi wadai terus luar. Nyan bak wadai nyan baru tumo katanya baru tekli baru menyesal selama-lamanya tetapi hana mungkin li adanya. Baru oleh dia tamu bae baraja ne pu bolong si atre mentang. Ila ajalin qarib siat mentang. Mengatlung bersedekah, mengatlung ambil emas hanali kesempatan. Nyomono perbandingan tanya udip dalam dunia. Gebi wate 60 tahun. Padahal menye wate tanya munola rumah raja hana sibuk tat bapa jo makanan. Hana sibuk tat bata hanya semata-mata dap tubiat meh wate kadir dapat jo le bacu ta sia dap tubiat meh lam. Nyan wate ta tubiat entre meh nyan je tablo makanan je ta pajo seumu udip udayo. Kele 2 jam. Wate tablo makanan ngan meh yang dap tubiat mumpang-umpang muno. Maka je ta pajo makanan kele 2 jam 6 jam. Tetapi puluhan tahun bahkan seumur udip katanya akan tapajuh makanannya yang tablonganmu han abih-abih makanannya dan wate tatubit ulua dengan muhnyan je tablo ranjang yang lebih lagak dari ranjang rumah raja je taih habis-habis ke lepet jam 5 jam karena rajangnya adalah milik katanya kele milik raja. Nyomono saudara lu sekalian perbandingan udip di dunia. Gak anjurkan le katanya di dunianya Allah untuk beramal. Nyan ke nyan mu. Memang hana mangan. Hanja tapajuh hana lezat. Singguh menyasandaji dengan muhnya ke dengan amalnya ke. Dia tak ada ranjang di urah akhirat singguh dalam syurga tak sabi-sabi. Tabla makanan tinggal dengan muhnya dalam syurga dengan amalnya ke. Nyan ke yang akan tapajuh sabi-sabi han abih-abih. Tetapi mia ino lalo dengan taih lalo dengan makanan-makanan jasmani bagi kitanya. Tak sia-siakan amal ibadah yang Allah titipkan, Allah amanahkan bagi kitanya. Maka singoh kitanya baru tamu bae hana ngen tabla ranjang, hana ngen tabla syurga. Karena muh yang kitanya puonyo Allah sangat sedikit. Itulah muhnya ke makanan-makanan rohaniah bagi kitanya. Amal-amal yang begitu murah nyan ke akan menjadi muh bagi kitanya sehingga pada saat kitanya wo di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka uronyo hitung-hitunglah kembali. Nah yang kali mengjam uronyo tinggal dalam rumah raja. Nah yang ke-6 jam tinggal detik truk kitanya akan tak berangkat dari rumah raja. Maka cinta pikir-pikir ke roh tu dub namah yang kata puau
Dukna amal-amal kebaikan yang bisa menjaga gedanya dari dunia sampai di hari akhirat ting. Saudara lun sekalian yang seiman dan yang seagama, maka uronyo kesempatan yang Allah berikan kepada gedanya, kasih sayang Allah ke gedanya uronyo mandum keciptakan orang beriman. Anak gedanya uronyo anak-anak yang beriman beta sia-siakan. Tanyo akan menyesal tinggal. Maka anak gedanya uronyo ke ya didik rohaniah mereka, jaga rohaniah anak gedanya lagi terjaga tubuh. Berkorbanlah gedanya uronyo untuk rohaniah anak-anak gedanya. Maka ada salah seorang ulama di Suriah, Syekh Ramazan Al-Buti pernah berkata, hai anak lon, seandainya gata lamtung sampahnya sesuatu yang bisa mendekatkan diri gata kepada Allah, maka sungguh long akan long puduk gata lamtung sampah selabih sabi-sabi seumur hidup engkau. Ya me anak-anak gedanya buat tempat-tempat pesantren untuk mendidik rohaniah. Walau pesantrennya dianggap oleh manusia akhir zaman itulah tong-tong sampah. Kupu teman tak pudu anak gedanya bak istana, bak kursi yang indah, bak tempat orang-orang yang kagum. Sementara tempatnya merupakan tempat yang bisa membawa mereka jauh daripada Allah, yang bisa membawa mereka kepada neraka jahanam. Maka didiklah anak-anak gedanya uronyo rohaniah mereka. Wajib iyo sembahyang ke anak mulai uronyo. Tiuro si malam 5 buah wate sembahyang. Umur 7 tahun ka wajib oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap gedanya untuk perintahkan sembahyang. Umur 7 tahun. Sabah itama wate sembahyang hana tayunya ada sembahyang, maka sabah dosa ke gedanya. Siuro sin malam 5 buah wate hana tayu mestiga 5 buah dosa siuro si malam. Si belenduk nak kadesya untuk siro anak tu. Na uronyo umur yang kasih pelotun yang kalih ton ka hana pernah gedanya yu sembahyang. Nyan mandua urun si inang da urun si agam. Kasih dengan dosa nyan manteng tanya tamang dalam neraka jahanam. Golom dengan kejahatan jih uke. Pada saat yang salah dalam tak bimbing dan tak didik anak-anak gedaya. Nyentuh siro anak, bayangkan anak 5 ataupun 6 roh yang mandum-mandum hanai sembahyang. Maka adalah iman anak-anak gedaya singo nyoku penyebab hancurnya kehidupan tanya uro akhirat. Walau uronyo tanya siro ahli ibadah, walau gedanya uronyo urung yang sembahyang sampai-sampai, walau gedanya uronyo haji yang berkali-kali, umrah yang berkali-kali, tetapi anak gedanya yang akan pajuh amal-amal gedanya singo uro akhirat. Pada saat gedanya berada di hari akhirat dengan anak-anak gedanya dikalagi hisab oleh Allah. Maka kewajiban umur 7 tahun wajib perintah anak sembahyang. 6 tahun kapayah pernah. 7 tahun kapayah perintah sembahyang. Umur 10 tahun baru le gedanya geyu poh, tapi poh yang hana melukai. 15 tahun 8 tahun kata yu didik sembahyang sampai-sampai baru jetakennya lun ka bebas daripada gata. Pu yang lun perintahkan kepada gata kali lun perintah, pu yang Allah amanahkan kali lun buat. Nyan baru gelah gedanya mehan hana gelah-gelah 15 tahun ujub hana tak perhatikan anak-anak gedanya hana gelah-gelah sampai uro akhirat. Maka atanya mandum kejahatan jih singoh di dunia, mandum akan dibawa kepada gedanya pada saat gedanya berada dalam kubur. Maka saudara sekalian yang seiman dan yang seagama, uroyo pertahankan iman yang dalam dada gedanya. Pertahankan iman yang dalam dada anak-anak gedanya. Perbanyakkanlah uronyo rebut emas-emas amal-amal yang murah yang Allah titipkan kepada gedanya, kesempatan bagi gedanya. Apalagi gedanya uronyo yang katoto untuk tak tinggalkan dunianya. Maka gedanya tak didiklah anak-anak gedanya. Maka anaknya ke yang bisa menyelamatkan gedanya mulai di dunia sampai di hari akhirat nanti. Mungkin hanya nyoke yang bisa Tuhan sampaikan, bahkan nyoka lewat daripada insya gedaya. Maka mudah-mudahan bisa menjadikan manfaat bagi gedaya mandum.
Jadi rohaniah tanya uronyo, mari dia tanya uronyo, rebut emas dimanapun. Menunggu imam pernah pegah yaitu masjid yang kalagi rupa itulah pada menyumbangkan harta kedaya juga yang merupakan emas yang banyak bagi kedaya. Maka hanya sekian yang bisa tuan sampaikan. Lebih dan kurang tuan lagi maaf. Menyenai ingin bertanya jid satu ataupun pada pertanyaan. Hanya tanya tak cukupkan pengajian tanya pada malam yang berbahagianya.